Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu lagi di YouTube channel Aas Amalia Bandi. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin sedikit ngobrol dengan kalian. Di sini saya ingin sharing aja teman-teman tentang karakter pria Pakistan. Mungkin kalian yang sedang punya teman ataupun kenalan orang Pakistan pasti merasakan sama seperti saya ya teman-teman, karena saya juga punya teman orang Pakistan ya. Jadi kalau misalnya kalian udah deket sama mereka, kalian tuh bakal tahu karakternya ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut itu benar-benar tertarik dengan kalian. Nah kalau misalnya si pria Pakistan itu tertarik dengan kalian ya, dia itu bakal sering ngabarin kalian ya, ngechat kayak gitu ya. Jadi ini awal pendekatan ya. Kalau misalnya orang tertarik ya, sudah pasti dia itu memberikan kabar ataupun menelpon ya, meskipun dia sesibuk apapun. Lalu yang kedua itu setahu saya ya, orang Pakistan itu ya lumayan cuek sih. Ada yang cuek ya. Yang cuek itu ya nggak semuanya sih ya teman-teman ya. Jadi biasanya cuma manis di awal ya. Jadi kalau misalnya kalian digombalin ya sama orang sana ya jangan GR dulu ya, karena itu biasanya itu nggak awet gitu teman-teman. Jadi pertamanya sering ngechat kayak gitu, terus gombal-gombal kayak gitu, dan ujung-ujungnya nanti ya semoga aja nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi suka cuek gitu atau menghilang aja nggak ada kabar ya. Lalu selanjutnya, kalau misalnya orang sana tertarik, pria Pakistan itu tertarik sama kalian, dia itu tentu saja akan memberikan banyak perhatian ya dengan kalian ya, ataupun pokoknya dia itu pengen tahu tentang keluarga kalian gitu, nanya-nanya lah, misalnya anak keberapa, lalu gimana keluarga, kamu tinggal sama siapa, kesehariannya seperti apa, pasti nanya ke hal yang seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pria Pakistan itu orangnya itu taat dengan agama ya teman-teman ya. Selama saya punya kenalan ya orang Pakistan, mereka itu rajin sholat 5 waktu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu sering beribadah ke masjid. Pokoknya itu agamanya kuat ya teman-teman ya, agamanya kuat. Karena saya juga memiliki banyak kenalan orang sana, jadi saya sedikit tahu gitu. Yaitu kalau misalnya lagi puasa, apalagi kalau misalnya kita lagi puasa gitu ya, puasa setiap tahun pasti dia itu mengingatkan kita untuk sahur seperti itu. Lalu selanjutnya, pria Pakistan itu kalau misalnya udah tertarik dengan kalian, dia itu bakal mengenalkan keluarganya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih video call lalu tiba-tiba dimatikan karena ada anggota keluarganya yang datang, misalnya lagi asik ngobrol ya, itu kalian jangan harap kalau hubungan kalian itu serius ya, karena itu tidak menunjukkan keseriusan, cuma di dunia maya aja. Jadi kalau misalnya belum ketemu di depan mata itu ya jangan percaya teman-teman. Lalu selanjutnya, pria Pakistan itu bisa masak ya teman-teman ya, meskipun masaknya cuma masak yang middle gitu, yang dasar ya, itu mereka itu bisa masak teman-teman. Jadi suka belanja juga teman-teman, suka belanja kebutuhan ya, kebutuhan sembako kayak gitu teman-teman. Karena saya juga punya temen yang orang sana, mereka itu kerja ya di sana, kerja di luar kota ya, mereka itu masak teman-teman, meskipun masaknya cuma nasi biryani gitu, yang simple gitu ya. Lalu selanjutnya,
orang sana itu kalau misalnya tertarik dengan kita, dia itu romantis, sudah jelas ya romantis teman-teman. Lalu mereka itu sangat menjaga harga diri teman-teman. Artinya mereka itu kalau misalnya memangnya itu tanggung jawab gitu menyangkut harga diri, mereka itu ya membuktikan bahwa dia itu laki-laki gitu. Misalnya saya ini tanggung jawabnya melindungi perempuan saya, maka dia ya akan mati-matian gitu kalau udah cinta mati teman-teman, seperti itu. Teman-teman, mungkin itu saja pengalaman saya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa sharing ya mengenai laki-laki Pakistan seperti apa, tetapi ini tidak semuanya yang seperti ini ya teman-teman ya, hanya yang saya ceritakan aja, hanya yang saya kenal. Tetapi saya selama ini punya kenalan orang sana itu pintar-pintar teman-teman. Jadi dalam IT-nya juga pintar teman-teman, bahasa Inggrisnya juga pintar. Lalu kalau menurut saya ya, kalau kalian tertarik dengan orang sana, lebih baik mencarinya itu yang umurnya lebih tua dari kita teman-teman, jangan yang lebih muda, karena yang lebih muda itu ya tahu sendiri ya seperti apa ya teman-teman ya, masih panjang gitu. Dan mereka itu kalau misalnya belum menikah itu kadang suka dijodohkan dengan sepupunya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi dekat dengan orang sana, Pakistan, kalian cerita aja ke pasangan kalian gitu, bilang apakah kamu dijodohkan dengan sepupunya. Tanya aja teman-teman, jangan sampai ketika kalian sudah jauh, hubungan sudah jauh dan tahu si dia itu dijodohkan oleh sepupunya, jangan sampai menghabiskan waktu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman sharing saya, ini hanya sekadar sharing aja. Barangkali teman-teman ada yang mau cerita juga, silakan tulis di kolom chat ya teman-teman. Nah, demikianlah vlog saya hari ini ya teman-teman mengenai sharing. Mohon maaf bila ada kesalahan, jika ada kekurangan mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau misalnya terima silakan, kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.